Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Sokan Nidome Des episode 1. Cerita pun berawal dari setelah pertarungan yang sengit melawan bos terakhir, terjadi ledakan dan Setsu menemukan dirinya di dunia Isekai. Saat dia melamun dan dia pun didekati oleh teman masa kecilnya, Yuhi. Tapi Setsu tidak ingin rumor menyebar tentang mereka. Tapi dia tidak peduli dan menunjuk berapa lama rambutnya mengatakan itu. Dan itu pun membuatnya terlihat suram, jadi dia menawarkan untuk memotongnya. Untungnya Setsu menghargainya dan setuju untuk membiarkan dia memotong rambutnya. Setsu pun bertanya-tanya bagaimana keadaan di Isekai. Tetapi langit tiba-tiba menjadi gelap dan lingkaran sihir muncul di bawah mereka. Tiba-tiba lingkaran sihir muncul di bawah mereka. Dia pun kaget, tetapi Setsu merasakan perasaan yang akrab. Ada sebuah cahaya menyilaukan dan semua siswa dipindahkan ke Isekai. Para siswa bertanya-tanya apa yang terjadi dan Setsu menyadari dia kembali ke Isekai. Mereka tiba-tiba mendengar sesuatu yang berisik dan ada kesatria iblis Kopet yang mendekat. Tapi Setsu dapat merasakan bahwa mereka dikendalikan oleh energi terkutuk. Saat iblis semakin mendekat, mereka mulai menyerang dan para siswa melarikan diri, Ngabretse dan edannya. Mereka pun kesakitan. Iblis itu akan memukul mereka, tetapi hanya dengan jentikan jarinya. Dia pun mengirim iblis itu menerbangkannya dan dia pun bingung tentang apa yang terjadi. Tetapi Setsu mulai memimpin jalan mereka, melihat pasukan tentara yang datang menyerbu melewati mereka. Dan tentara terlibat melawan setan. Mereka pun berjuang, tetapi ada satu skuadron penyihir yang menembaki setan tersebut sampai mereka berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. Saat busur terus berlanjut, para siswa menonton dan Setsu merasa aneh karena perang melawan iblis seharusnya sudah berakhir. Seorang bondon bernama Elka bangkit dan memberitahu bahwa mereka kalau itu adalah berbahaya dan mereka harus pergi ngabret ke tempat yang aman. Tampaknya Setsu mengenalinya dan Alka bergabung dengan Royal Knight dan dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang iblis Kopet. Glenn pun memotong dan Alka menggunakan sihir esnya untuk menghujani paku yang turun ke mereka. Dia pun terkesan dengan kekuatan mereka dan Setsu menuntunnya ke tempat yang berbeda. Mereka pun berhasil ke tempat yang aman. Mereka pun sampai ke kota dan bertemu dengan raja yang memanggil mereka sebagai pahlawan. Raja menjelaskan bahwa mereka sedang diserang oleh iblis Kopet yang mirip dengan perang yang mereka alami selama 5 tahun. Tetapi mereka diselamatkan oleh seorang pahlawan dari Isekai dan sang putri berpikir bahwa ini adalah takdir. Sekali lagi membawa mereka, pahlawan untuk menyelamatkan mereka. Sang putri pun meminta bantuan mereka, tetapi para siswa khawatir karena mereka tidak tahu cara bertarung. Tetapi mereka punya pilihan lain dan setuju untuk membantu sang putri. Dia pun berterima kasih kepada mereka dan para siswa pergi ke kamar. Akan tetapi Setsu berjanji dia akan menjaga keamanan. Keesokan harinya, para siswa memulai pelatihan mereka. Dengan Glenn dan Alka mengajari mereka menggunakan sihir yang membutuhkan mental yang kuat. Gambar sihir yang digunakan untuk para latihan gadis itu tampaknya memiliki bakat. Untuk Setsu terkesan melihat hal tersebut. Akan tetapi dia berjalan-jalan dan dia dihadapkan oleh Alka yang mengira dia mengendur dalam pelatihannya. Setsu tidak peduli apa yang dia pikirkan, tetapi sikapnya mengingatkannya pada pahlawan dari 5 tahun yang lalu. Mengatakan dia egois. Dan egois dia memperingatkannya bahwa dunia berbahaya dan menyuruhnya untuk kembali lagi ke pelatihannya. Tetapi Setsu menolak, memberitahunya dan membuatnya
Jadi dia memutuskan untuk mengajarinya pelajaran yang dibutuhkan padanya. Tetapi dalam sekejap, Setsu menghindari dan menamparnya dari belakang. Elka tertegun dan langsung mengenali tekniknya, mengakui sebagai pahlawan, memanggilnya tuan dan dia senang melihatnya lagi. Dia pun bertanya-tanya, mengapa dan berapa lama dia berencana untuk membungkuk. Dia pun ingat dia sebagai kursinya. Akhirnya dia pun duduk di atasnya dan menemukan sebuah komentar anehnya bahwa dia telah menjadi lebih tukang gabrut alias ngaduk semen. Sejak terakhir kali bertemu, dia pun bertanya-tanya mengapa dia terlihat berbeda, tetapi dia menjelaskan bahwa dia berada dalam tubuh yang berbeda. Bertanya-tanya apa yang mereka lakukan, dan Alka pun menjelaskan bahwa Setsu kembali dan dikumpulkan adalah kejutan. Tapi melihat posisi Elka, dia pun tahu kalau itu pasti keberanaannya. Mereka segera pergi untuk mencari teman mereka, Thea. Tetapi dia sudah tahu bahwa Setsu kembali lagi mengenali kekuatan sihirnya dan Glenn meminta maaf karena buruk dalam merasakan sihir. Dan Alka berpura-pura tidak tahu. Dia pun selama ini, Setsu merasa senang bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Dan mereka senang kembali lagi. Dan Setsu berpikir, dia beruntung karena mereka bisa saja terbunuh saat dia pergi. Jadi dia bertanya-tanya tentang situasi dengan iblis. Dan mereka juga ingin tahu tentang kemana dia pergi. Dari sudut pandang mereka, setelah pertempuran berakhir, dia sepertinya telah menghilang. Setsu tidak terlalu yakin dengan dirinya mengingat pertempuran terakhirnya melawan Tomah. Tepat saat dia akan melakukan serangan, dia dipotong olehnya. Tetapi Setsu mendaratkan pukulan dahsyat yang menyebabkan ledakan ngabeleduk. Tetapi setelah itu dia terlahir kembali ke isekai tetapi menyimpan ingatan dan kekuatan sihirnya. Dia secara asak dipanggil lagi. Thea pun berpikir itu sebenarnya takdir. Bahwa dia dipanggil lagi dan Setsu bertanya-tanya apa yang terjadi pada Tomah yang mengira dia berada di balik perang. Kemudian iblis tampaknya dikendalikan oleh sihir. Kutukannya, tetapi teman-temannya mengatakan bahwa dia juga menghilang. Setelah pertarungan itu, mereka mencoba mencari mereka berdua, tapi tidak ada. Keberuntungan tiba-tiba ada penjaga yang memanggil Glenn untuk menemui raja. Jadi dia pergi dan Alka mengatakan kepadanya bahwa itu akan menjadi pekerjaannya, akan tetapi Setsu mengatakan dia akan berkeliling dunia dan ketiganya menikmati pemandangan damai yang dibantu oleh Setsu. Akan tetapi Setsu bertanya-tanya apa yang Toma lakukan. Dia pun melihat raja. Saat dia menyatakan perang terhadap iblis, Glenn pun menyuruhnya untuk mempertimbangkan kembali, mengatakan mereka masih menunggu untuk mendengar dari utusan mereka. Akan tetapi sang putri mengatakan itu adalah iblis yang mulai menyerang mereka. Tanpa alasan dan melihat pahlawan baru itu dipanggil pada saat yang sama, dia pun berpikir keadilan ada di pihak mereka. Akan tetapi Glenn tidak bisa membantah dan raja berpikir bahwa salah mendengarkan Setsu dan berdamai dengan iblis Kopet 5 tahun lalu. Dia pun melihat Yui mempraktikkan sihirnya dan berhasil menggunakan wine magic. Setsu memujinya, tetapi dia tidak suka menggunakan sihir untuk menyakiti orang lain. Tapi dia bersumpah untuk menggunakannya untuk melindunginya, dan Setsu senang mendengar hal tersebut. Setsu kemudian berteman dengannya. Mereka pun memberitahunya tentang deklarasi perang. Akan tetapi Glenn berhasil mengulur waktu dengan mengatakan pahlawan baru masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Dan Setsu memutuskan dia akan keluar dan menghentikan perang sendiri dan teman-temannya ingin pergi bersamanya. Tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi sendiri, mengatakan dia membutuhkan orang yang dapat diandalkan, terutama sejak itu. Toma pun bisa saja berada di balik semuanya, sehingga mereka tidak punya pilihan selain setuju, tapi pertama-tama dia pun perlu membawa peralatannya ke dalam istana.
Thea menggunakan mantra tembus pandang untuk menyelinap. Tapi Alka menyerang, dan Setsu diingatkan akan hari-hari petualangan lama mereka. Elka memukuli seorang penjaga sementara Glenn berpikir mereka seharusnya menggunakan pendekatan yang berbeda.